Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Gembala dan Ciswat, Gembala Jemaat GBIA Agape Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan waktu saya untuk melanjutkan tanggapan saya terhadap pengajaran Calvinisme. Yang lalu kita sudah membahas poin T, yaitu total depravity. Sudah membahas poin U, itu unconditional election. Dan pagi ini kita akan membahas poin L, limited atonement. Nah, akrostik tulip Calvinis merupakan fondasi iman Calvinisme, membangun keyakinan mereka. Nah, pagi ini kita akan lihat apakah ajaran limited atonement Calvinisme adalah ajaran yang alkitabiah ataukah ajaran yang dihasilkan dari salah tafsir Alkitab. Mari kita lihat pernyataan dari kandidat Dr. Muriwalianto Matalu dalam debat dengan Dr. Stephen Liao. Mari kita lihat pernyataannya. Selamat pagi semua. Jadi limited atonement itu memang adalah ajaran Alkitab. Dan itu berarti bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus umat pilihan, untuk menebus orang-orang pilihan. Begitu. Jadi lihat ya, limited atonement, konsep ajaran Calvinis menyimpulkan bahwa Yesus Kristus menebus bukan untuk dosa seluruh dunia, tetapi menebus dosa hanya untuk orang pilihan. Ya. Nah, pertama kita lihat bahwa argumen ini gugur oleh ayat Alkitab. Di dalam surat Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius. Oke, 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Coba kita lihat ayat 5 dan 6. Ya, jadi karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi kalau Calvinis berkata penebusan Yesus Kristus hanya untuk orang pilihan, Alkitab berkata penebusan Yesus Kristus untuk tebusan bagi semua manusia. Jadi ini pertama, di sini tidak alkitabiahnya. Kita lanjutkan. Karya penebusan Kristus itu hanya efektif terbatas pada orang-orang pilihan. Memang nilai penebusan Kristus itu tidak ternilai harganya, begitu mahal, bisa menebus seluruh dunia bahkan melampaui itu. Tetapi karena Yesus datang hanya untuk orang-orang pilihan, maka penebusannya hanya bisa terjadi atau efektif pada orang-orang pilihan. Dengan demikian Yesus datang untuk orang-orang pilihan. Ada begitu banyak bagian Alkitab yang menyatakan kepada ini bahwa penebusan Kristus itu bersifat terbatas. Itu yang pertama. Kalau kita membaca dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan Yesus hanya datang untuk umatnya. Lalu Matius 20 ayat 28. Ya, Matius 1 ayat 21 menjadi satu ayat yang dipakai untuk memberi argumen bahwa penebusan Yesus Kristus hanya efektif untuk orang pilihan. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Matius 1 ayat 21. Kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai Matius 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Mari kita lihat ya. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi menurut Calvinis ayat ini dipakai sebagai bukti bahwa penebusan Yesus Kristus terbatas dan efektif hanya untuk orang pilihan. Nah, mari kita lihat apakah istilah penebusan hanya efektif untuk orang pilihan dengan dasar ayat ini adalah sebuah argumen yang alkitabiah, ya. Nah, Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 menggugurkan argumen Calvinisme mengenai penebusan yang
efektif hanya untuk orang pilihan. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 11, dikatakan di situ, ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Lihat ya, kalau dia katakan penebusan Yesus hanya efektif untuk orang pilihan, mengutip Matius 1 ayat 21, bahwa Yesus hanya menyelamatkan umatnya, ternyata Yohanes pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi kalau itu menjadi landasan argumen bahwa penebusan Yesus Kristus terbatas, hanya efektif untuk orang-orang pilihan, ternyata ayat Alkitab melawan ajaran Calvinisme ya mengenai limited atonement. Ternyata ayat Alkitab membuktikan bahwa orang kepunyaannya tidak menerimanya. Artinya penebusan Yesus Kristus kalau hanya ditujukan untuk orang pilihan, ternyata orang pilihan tidak diselamatkan karena tidak menerimanya. Yang diselamatkan adalah yang percaya. Dan yang percaya dilahirkan dari Allah, bukan dilahirkan dari darah dan daging atau lahir baru. Ya, jadi kita lihat di sini argumen yang kita lihat sini bahwa ajaran Calvinis melawan ajaran Alkitab, menafsir Alkitab tapi salah tafsir Alkitab karena tidak melihat teks dan konteks dari ayat yang dikutip. Dia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, ya, for many, ya begitu. Bukan semua orang tetapi banyak orang. Ya. Lalu kemudian juga Yohanes 10 ayat 11 dikatakan Yesus datang untuk domba-dombanya. Yohanes 11 Yohanes 10 coba kita lihat. Yohanes 10 ayat yang ke berapa tadi? Coba kita lihat. Yesus datang untuk menebus anak-anak Allah. Lalu kemudian ya, Yohanes 10 coba kita lihat. Yang mengenai domba-dombanya, Yohanes pasal 10. Ya. Yohanes 10 ya. Nah, ya, Yohanes 10 ayat yang ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi ini dia kutip bahwa Yesus menebus, menyerahkan nyawanya, menebus hanya untuk domba-dombanya. Ternyata dia tidak baca ayat 16. Ayat 16 katakan, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga mereka dan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawan dengan satu gembala. Jadi lihat ya, itu yang saya katakan tidak melihat teks dari konteks ayat yang dikutip. Jadi Kristus menebus dosa bukan hanya untuk orang pilihan, ya, tetapi untuk domba-domba yang lain. Bukan hanya untuk dombanya, tapi ada juga domba-domba yang lain. Itu sebabnya Alkitab katakan dia menjadi tebusan bagi semua manusia. Nah, ini bukti bahwa ajaran Calvinis tidak Alkitabiah. Kita lihat lagi. Yohanes 15 ayat 13 untuk sahabat-sahabatnya. Kisah 20 ayat 28 itu untuk jemaat Allah. Lalu Roma 8, 32, 33 itu untuk orang-orang pilihan. Lalu kemudian di Efesus 5 ayat 23, 25 itu untuk jemaat. Lalu kemudian Titus 2 ayat 14 untuk umat kepunyaannya sendiri. Lalu kemudian di dalam doa Yesus, Yohanes 17 ayat 9 dan 20, Yesus datang bukan untuk dunia tetapi hanya untuk orang-orang pilihan. Lalu kemudian juga di dalam Yohanes 10 ayat 15, ya, Yesus datang untuk domba-dombanya saja. Lalu di dalam Efesus 5 ayat 25, kita diperintahkan untuk mengasihi istri, ya, suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan mati untuk gereja. Jadi bukan untuk semua orang, untuk umat, untuk gereja. Yohanes 6 ayat 44 itu Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi yang diselamatkan Yesus hanya yang ditarik oleh Bapa, bukan semua orang. Lalu kemudian ya, ayat-ayat yang disebutkan oleh Pak Muriwalianto Matalu, saya lihat bahwa ayat-ayat tersebut bisa kita diskusikan. Bagi yang ingin berdiskusi dengan saya boleh. Ya, saya melihat bahwa ayat-ayat yang dikutip, ya, mereka hanya mengutip untuk membenarkan doktrin limited atonement tanpa melihat, ya, teks dari konteks ayat tersebut, ya, tanpa melihat teks dari konteks ayat tersebut. Nah, coba kita
lihat ya pengutipan di dalam Yohanes, ya Injil Yohanes pasal juga di dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan bahwa all that the Father gives me will come to me. Jadi semua yang diberikan oleh Bapa yang datang kepada Yesus, bukan semua orang ya. Lalu juga di dalam 2 Petrus 3, di dalam Matius 26 ayat 28 dikatakan bahwa darah Yesus itu hanya untuk banyak orang ya, bukan semua orang ya. For many istilahnya di sana. Lalu Ibrani 8 ayat 9 ayat 28, so Christ having been offered once to bear the sins of many. Ya. Sins of many, bukan untuk semua orang. Lalu 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus umatnya ya. Savior of all people ya. Jadi umatnya saja ya yang percaya ya, bukan semua orang ya. Bahkan kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16 ya, setiap orang yang percaya, dan faktanya tidak semua orang yang percaya, dan yang percaya itu hanyalah mereka yang ditarik oleh Bapa ya, yang datang kepada Yesus begitu. Lalu Wahyu 5 ayat 9 juga dikatakan ya bahwa Pak Muriwali menggunakan argumen ayat Alkitab bahwa yang datang, yang ditebus hanya yang ditarik oleh Bapa. Ya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan mengenai tarikan Bapa di dalam Injil Yohanes, ya, Yohanes pasal 6 ya, ayat 44, Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ditarik ya, ditarik oleh Bapa. Kalau Calvinis bilang tarikan itu unconditional election, tapi Alkitab berkata tarikan itu conditional election. Nah, kita lihat di sini ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi yang ditarik oleh Bapa ialah yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa. Nah, jadi conditional election ya, yang ditarik oleh Bapa, bukan unconditional tapi conditional election. Nah, makanya saya katakan bahwa pengutipan ayat-ayat Alkitab yang dipakai sebagai landasan untuk membangun doktrin limited atonement atau penebusan terbatas tidak memperhatikan teks dari konteks ayat yang dikutip. Ya, karena kalau kita lihat konteks kita akan bisa paham ya. Sampai seterusnya kita bisa lihat ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi barang siapa percaya, kata barang siapa ya menunjuk ya kepada satu tawaran. Barang siapa percaya, ini sebuah tawaran ya, bukan tarikan Bapa itu pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Tapi kita lihat di sini bahwa itu adalah conditional election. Jadi pemilihan bersyarat. Jadi barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, maka saya ulangi lagi pernyataan saya bahwa ayat-ayat yang disebutkan oleh Pak Muriwalianto Matalu untuk mendukung konsep limited atonement atau penebusan terbatas adalah ayat-ayat yang dikutip tanpa memperhatikan teks dari konteks ayat tersebut. Baik itu konteks dekat maupun konteks jauh. Ya, dari mana kita sudah buktikan beberapa ayat. Nah, kalau ada yang tidak puas, boleh kita argumenkan ayat-ayat. Ya, tampilkan ayat-ayat, kita argumenkan. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat lagi ya pernyataan dari Pak Muriwalianto Matalu. Kristus itu ya disembelih ya, dan darahnya sebagai ransom for the people of God ya. Jadi hanya untuk umat Allah begitu. Yang ditebus dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa begitu. Bukan semua orang. Lalu kemudian Efesus 1 ayat 5 jadi, ya. Katanya darah Yesus itu hanya menebus ya, ditumpahkan hanya untuk menebus dosa orang pilihan, bukan untuk semua orang. Ya, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2
Ya. Kita lihat ayat Alkitab Ibrani pasal 2 ayat 9. Ibrani pasal 2 ayat 9. Ya, kita lihat di situ. Ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi perhatikan di sini bahwa penebusan Yesus Kristus bukan hanya semata-mata untuk menebus dosa orang pilihan, seperti yang dikatakan oleh Calvinisme, tetapi Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Nah ya, jadi kata semua manusia bukan for many, bukan untuk banyak, tapi untuk semua, for all. Ya, nah ini harus dipahami dengan baik. Ya, jadi kita perhatikan di sini. Bahkan Alkitab berkata, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ya, lebih-lebih kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi, ya, dan kita lihat Roma, ya, kalau Calvinis berkata for many itu hanya untuk orang pilihan, tapi Alkitab berkata for all. Ya, jadi penebusan Yesus Kristus untuk semua orang. Ya, Roma 5 ayat yang ke-18 dan 19. Roma 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi lingkup penebusan Yesus Kristus, ya, Yesus menebus dosa bukan hanya untuk orang pilihan, tapi untuk semua orang. Lalu pertanyaannya, apa maksud penebusan untuk semua orang? Nah, itu sebabnya kita harus memahami lingkup penebusan Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus, kalau kita perhatikan Roma pasal 5 ayat 18-19, satu orang berdosa yaitu Adam, semua berdosa. Secara posisi. Itu sebabnya secara posisi bayi yang lahir dalam Mazmur 51 ayat 7 dibilang, ya, dalam dosa aku dikandung, dalam kesalahan aku diperanakan. Jadi posisi berdosa sudah dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan. Tetapi oleh karena penebusan Yesus Kristus, posisi keberdosaan karena Adam telah mendapat pembenaran. Telah mendapat pembenaran di dalam Kristus. Itu sebabnya bayi siapapun yang mati pasti masuk surga. Mengapa? Karena posisi keberdosaan karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib. Jadi kalau hanya untuk orang pilihan, akan ada pertanyaan, bayi yang mati tidak semuanya masuk surga. Ya, pastinya kalau hanya untuk orang pilihan. Jadi siapakah bayi yang manakah yang mati masuk surga? Ya bayi orang pilihan. Sedangkan yang tidak dipilih dia binasa. Nah ini tentu kita perhatikan di sini kelihatan sekali doktrin yang dibangun oleh Calvinisme membuat Allah menjadi satu pribadi yang tidak adil, ya, tidak adil. Tapi dengan Alkitab, pernyataan Alkitab kita lihat bahwa di situ letak keadilan Allah. Jadi karena Adam semua berdosa secara posisi, tapi melalui penebusan Yesus Kristus semua mendapat pembenaran. Artinya hari ini orang yang ada di dalam neraka itu bukan karena posisi keberdosaan karena Adam. Tetapi hari ini orang yang berada di dalam neraka oleh karena dosa-dosanya. Oleh karena dosa-dosanya. Itu. Ya, jadi penebusan Yesus Kristus, Alkitab katakan menebus, ya, menjadi tebusan bagi semua orang. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Nah, ini di sini letak ketidakpahaman Calvinis dan letak kesalah tafsiran Calvinisme mengenai penebusan Yesus Kristus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Muri Walianto Matalu selanjutnya. Mempredestinasikan kita, ya, memilih kita, ya, sebelum dunia dijadikan, ya, itu melalui Kristus, ya. Jadi hanya kita, ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang
pilihan yang ditebus oleh Kristus, bukan semua orang begitu. Jadi ada begitu banyak. Ya, jadi lihat dikatakan bahwa yang ditebus hanya orang-orang yang sudah dipredestinasikan, yang dipilih dalam Kristus. Nah, saya sudah jelaskan bahwa kami tidak menolak doktrin predestinasi, karena predestinasi itu ada dalam Alkitab, tapi kami tidak setuju dengan definisi yang didefinisikan kembali oleh Calvinisme mengenai predestinasi. Ya, pemilihan di dalam Yesus Kristus. Ya, sudah saya jelaskan di dalam poin U yang kemarin saya bahas, unconditional election. Jadi bagi yang ingin melihat penjelasan saya tentang ini, bisa buka video saya tentang komentar saya poin U dari doktrin Calvinisme. Kita lanjut. Ayat-ayat di dalam Alkitab, ya, termasuk Roma 9 ayat 13 dikatakan aku membenci Yakub, ya, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, ya begitu. Ya, Roma 9 ayat 13. Nah, ini ayat yang menjadi landasan mulai, ya. Roma 9, ya, Roma 9, kita lihat mulai dari ayat yang ke-11. Ini menjadi ayat yang, sebab waktu anak-anak itu, ya, belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ya, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi ya membenci Esau. Nah, ini ayat ini yang dipakai oleh Calvinis, ngotot bahwa, ya, jadi keadilan Allah. Ayat ini menjadi dasar bahwa di sini letak bagaimana sikap Allah, bagaimana kita memahami keadilan Allah. Nah, satu hal yang menarik di sini bahwa kata yang digunakan untuk menunjuk kepada predestinasi di sini, ya, yaitu protesis. Bahasa Yunani itu kata predestinasi secara etimologi kata ada beberapa kata yang digunakan, ya, proorismos, ya, prooriso, dan protesis. Jadi protesis di sini Allah memegang teguh rencana pemilihannya. Jadi Allah pilih rencana pemilihan. Yakub tidak bisa memilih, Esau tidak bisa memilih. Sama seperti kita hari ini tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa, orang tua seperti apa, ya, suku seperti apa, bangsa seperti apa. Kita tidak bisa memilih, ya. Tetapi kita dapat mengubah hidup kita dari perjalanan hidup kita ke depan. Ya, bisa berubah, ya, bisa. Ya, sifat Allah tidak berubah, tapi sikap Allah bisa berubah. Kita bisa lihat itu dari peristiwa orang-orang Niniwe. Sebelumnya Tuhan sudah memberikan daulat, ultimatum untuk menunggang balikan kota Niniwe dalam 40 hari. Dan Tuhan mengutus Yunus ke sana untuk menyampaikan berita tersebut. Kemudian berita itu sampai, Yunus selama 3 hari mengelilingi Niniwe, ya, menyampaikan berita itu kepada orang-orang Niniwe. Dan pada waktu berita itu sampai ke telinga, mulai dari pembesar sampai ke ternak, Alkitab katakan mereka berbalik, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan, lihat di sini, sikapnya berubah. Yang tadinya ingin menghukum Niniwe, tapi akhirnya hukuman itu, ya, hukuman itu tidak terjadi. Tuhan batalkan hukuman tersebut. Nah, jadi sifat Allah tidak berubah, sikap Allah berubah. Ya, sikap Allah berubah sesuai dengan apa? Ya, jika kamu tidak setia, Allah tetap setia. Jika kamu menyangkal dia, dia pun menyangkal kamu. 2 Timotius pasal 2 ayat 12 dan 13. Itu bisa dilihat di situ. Jadi sifat Allah tidak berubah, sikap Allah, ya, dapat berubah. Nah, jadi pemilihan di sini kita tidak dapat bisa memilih hidup lahir dari orang tua seperti apa,
keluarga seperti apa, suku seperti apa, bangsa seperti apa, kita tidak bisa dapat memilih, tapi kita bisa mengubah ya hidup kita ke depan. Nah, ini jadi ini harus dipahami ayat ini dengan baik-baik. Kata protesis, penggunaan kata protesis ya, memegang penetapan, memegang teguh rencana Allah. Ya, jadi sini aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya, ini dekret. Ya, dekret. Nah, kalau Calvinis katakan bahwa ya, jadi penetapan itu sudah dimulai dari awal. Dari awal ditetapkan sampai akhirnya tidak akan berubah, sama seperti takdir. Jadi itu sebuah takdir, fatum ya, dalam skripsi saya sudah bahas bahwa istilah predestinasi yang dibangun oleh Calvinisme itu berhubungan dengan istilah fatum ya dalam dunia filosofi ya. Jadi sedangkan Alkitab katakan tidak demikian ya, bisa kita lihat ada banyak ayat-ayat Alkitab yang bisa kita lihat di situ ya. Tuhan datang, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Karena tidak menerimanya, anugerah itu dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, maka ada revisi. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi kepada umat Israel. Beritakan Injil hanya kepada umat Israel. Tetapi umat Israel tidak menerimanya, maka direvisi Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perhatikan di sini bahwa ya sifat Allah tidak berubah, tapi sikap Allah ya dapat berubah. Sikapnya dapat berubah. Nah, itu yang Alkitab katakan. Ya, berhubungan dengan apa? Karena dia ciptakan manusia dengan free will. Ya. Dia ciptakan manusia dengan free will. Maka ada kata-kata yang digunakan menyesalah Allah ya dalam kitab Kejadian ketika dilihat manusia kecenderungan hatinya berbuat jahat, menyesalah Allah telah menjadikan manusia. Nah, itu jadi harus kita pahami. Nah, ini pendekatan. Jadi kita pendekatan Allah kepada manusia dengan bahasa manusia. Ya, supaya manusia bisa memahami ya Allah juga adalah pribadi. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sifat Allah tidak berubah, tapi sikap Allah dapat berubah. Jadi jika kamu tidak setia, Allah tetap setia karena sifatnya. Tapi jika kamu menyangkal dia, dia pun menyangkal kamu. Itu sikapnya. Nah, ini jadi ini yang harus dipahami oleh Calvinisme. Nah, coba kita lihat ya selanjutnya. Apa yang dikomentari oleh Pak Muriwalianto Matalu. Lalu kemudian juga Yohanes 6 ayat 39 dikatakan bahwa Yesus datang ya untuk membangkitkan orang-orang yang percaya saja ya begitu, bukan untuk semua orang ya begitu. Dan yang percaya tentu saja itu yang ditarik oleh Bapa, yang dipilih oleh Allah Bapa. Ada begitu banyak ayat Alkitab, saya tidak bisa baca semua ini, saya mencatat ada berlembar-lembar, saya tidak akan cukup waktu nanti untuk ya, jadi perhatikan ya, dia katakan bahwa Yesus datang hanya untuk membangkitkan orang-orang percaya. Betul, orang percaya dibangkitkan oleh Yesus untuk memperoleh hidup. Ya, hidup di situ ya, kebangkitan kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 berhubungan dengan orang percaya mendapat tubuh kemuliaan. Tapi Daniel juga berkata bahwa orang-orang yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk mendapat kehinaan. Ya, coba kita lihat. Saya hanya buktikan bahwa pengutipan ayat Alkitab teks tidak melihat konteks. Ya, Daniel pasal 12. Ya, kita lihat ayat ya, nah 2, dan banyak ya, coba lihat, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kengerian ya, kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi perhatikan bahwa bukan hanya orang percaya yang akan dibangkitkan, non percaya pun dibangkitkan untuk mendapat kehinaan, kengerian, atau mendapat tubuh kehinaan.
Kalau yang percaya dibangkitkan untuk mendapat tubuh kemuliaan. Ya, kita bisa nanti itu di dalam kelas jemaat GBIA Agape Kupang kita membahas itu di doktrin eskatologi. Ya, oleh sebab itu saya tidak akan membahasnya di video ini, karena video ini saya khusus tanggapi mengenai doktrin limited atonement Calvinisme. Nah, jadi saya hanya membuktikan bahwa pengutipan ayat-ayat Alkitab oleh tokoh-tokoh Calvinisme yaitu tidak melihat teks dari konteks ayat tersebut, sehingga ayat tersebut ditafsir begitu rupa hanya untuk mendukung argumen ajaran Calvinisme atau ajaran manusia. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan selanjutnya oleh Pak Muriwalianto Matalu. Semuanya, tetapi saya mau katakan bahwa limited atonement itu adalah ajaran Alkitab, dan oleh karenanya sesuai dengan fakta yang ada dalam dunia ini. Ya, tiap orang berhak untuk mengklaim. Ya, Pak Muriwali berkata bahwa setelah dia sebutkan ayat-ayat tersebut, lalu kemudian dia katakan bahwa limited atonement adalah ajaran Alkitab. Tapi saya sudah buktikan bahwa ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung doktrin limited atonement ya adalah ayat-ayat yang dikutip tanpa melihat teks dan konteks ayat tersebut. Ya, hanya penggalan-penggalan kalimat, tidak melihat keseluruhan dari teks dan memahami konteks ayat tersebut. Jadi siapa saja berhak mengatakan bahwa ajarannya Alkitabiah. Tapi ya Alkitab katakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya, jadi jangan hanya asal percaya, tapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, bahkan teladan yang baik itu diberi teladan yang baik itu adalah teladan yang diberikan oleh orang-orang Kristen di Berea. Ya, dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, ketika mereka mendengarkan satu ajaran, mereka meneliti itu siang dan malam apakah benar demikian atau tidak. Jadi itu sah-sah saja kalau Pak Muriwalianto Matalu mengatakan bahwa doktrin limited atonement adalah ajaran Alkitab. Tapi orang yang berhikmat, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan tidak menerima begitu saja, mengujinya. Dan saya pribadi setelah saya uji doktrin Calvinisme, doktrin limited atonement adalah doktrin yang tidak Alkitabiah, karena melawan ayat-ayat Alkitab yang dikatakan dalam Alkitab, dan kemudian ada upaya menafsirkan ulang kata-kata di dalam ayat-ayat Alkitab. Misalnya for many ya, ditafsirkan hanya untuk orang pilihan, tanpa melihat ada ayat-ayat yang lain for all ya, untuk semua manusia. Nah ya, jadi kita lihat bahwa memang yang selamat itu hanya sebagian orang, bukan semua orang. Itu fakta. Lalu juga yang ketiga, sesuai dengan ya, betul. Tidak semua orang selamat. Yang selamat ya adalah yang percaya. Yang tidak selamat adalah yang tidak percaya. Kalau Calvinis berkata yang selamat itu karena sudah ditentukan, dipilih ya sebelum dunia dijadikan. Tapi Alkitab berkata yang tidak selamat dan yang selamat itu bersyarat, yaitu percaya. Yang tidak selamat itu tidak percaya. Yang selamat itu yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan unconditional election, tapi conditional election, pemilihan bersyarat. Ya. Jadi kesimpulan doktrin limited atonement kita perhatikan ya adalah sebuah doktrin yang dibangun oleh manusia, oleh ajaran manusia yang berfondasi pada pemikiran John Calvin dan dirangkum oleh pengikut-pengikutnya menjadi Calvinisme dalam akrostik tulip. Ya, adalah sebuah ajaran yang tidak Alkitabiah. Dari mana saya katakan tidak Alkitabiah? Tadi saya sudah tunjukin ayat-ayat Alkitab. karakter Allah yang berdaulat atau sifat Allah yang berdaulat. Allah bukan menginginkan semua orang selamat, bukan. Tetapi Allah menginginkan. Ya, jadi dia katakan Allah bukan menginginkan semua orang selamat. Sebaliknya Alkitab katakan Allah menghendaki supaya semua orang selamat. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2. Ya, 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya dikatakan ya
itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki, garis bawahi, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau Pak Muriwali berkata bahwa ya Allah tidak menghendaki semua orang diselamatkan, Alkitab berkata Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Sekarang tinggal saudara pilih, mau ikut Calvinisme atau mau ikut ajaran Alkitab. Tentu saya mengikut ajaran Alkitab. Ya, kita lihat video selanjutnya. Dan semua orang pilihan untuk selamat. Maka dengan demikian semua orang pilihan itu selamat, ya. Dan dengan demikian Allah itu berdaulat penuh. Nah, kalau dikatakan Allah ingin ya, jadi katanya semua orang pilihan selamat. Tapi kenyataannya tidak semua orang pilihan selamat. Dari mana kita tahu itu? Dari Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, orang pilihannya. Tetapi orang-orang pilihannya tidak menerimanya. Umat, ya. Coba kita lihat. Nah, perhatikan di sini ya. Kita beriman harus logis, tapi logisnya harus alkitabiah, bukan logisnya logika bebas. Ya, tapi harus ada fondasi ayat-ayat. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi orang pilihan, ada yang tidak diselamatkan. Ya, nah, gugur ajaran Calvinisme. Kita lihat. Semua orang itu untuk selamat, ternyata tidak semua yang selamat, maka Allah sama sekali tidak berdaulat. Kehendaknya itu bersifat terbatas, kedaulatannya bersifat terbatas. Ya, jadi menghubungkan, ya, melogiskan argumen limited atonement bahwa kalau Allah menebus dosa semua manusia dan Allah menghendaki semua manusia dan ternyata tidak semua diselamatkan, berarti kehendak Allah itu terbatas dan lemah dalam argumen yang lain. Nah, ini karena tidak memahami dengan baik mengenai tujuan awal penciptaan manusia. Jadi Allah sudah menciptakan, dalam Kejadian 1:26, Alkitab katakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar rupa Allah, ya, ini berhubungan dengan manusia diciptakan dengan pikiran, manusia diciptakan dengan perasaan, manusia diciptakan dengan kehendak, ya, ada will, ada kehendak, ya, dan diberikan free will, kehendak bebas, dan diberikan kekekalan. Jadi Allah menghendaki semua diselamatkan, tetapi Allah telah menciptakan manusia dengan free will, diberikan kebebasan untuk memilih mau mengikuti will-nya Allah atau mau mengikuti will-nya. Yang tidak selamat adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Allah, tidak mau hidup menurut kehendak Allah, tetapi memilih untuk mengikuti will-nya, mengikuti nalarnya, mengikuti logikanya. Ya. Seperti para filsuf, para ateis, ya, mengikuti nalar berpikirnya. Lalu apakah dengan demikian kehendak Allah terbatas? Oh, tidak. Ya. Harus kehendak Allah. Ya, kalau kita perhatikan, ada kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah, Allah berdaulat. Silahkan saja kamu bebas memilih. Tapi setiap pilihanmu, Allah tentukan hasil akhir. Ya, jadi yang mengasihi Allah, Roma 8:28, diberikan kebaikan. Yang memilih untuk hidup fasik, Allah siapkan hari malapetaka. Allah berdaulat. Jadi kehendak Allah, Allah menghendaki, Allah tawarkan kepada manusia, ya, kehendakku supaya semua diselamatkan, keinginanku supaya semua diselamatkan. Maka pakai kata keinginan. Ya, keinginan itu, ya, berhubungan dengan harapan. Ya, karena di sini Allah menggunakan bahasa, ya, pendekatan kepada manusia dengan bahasa manusia, pendekatan Allah kepada manusia dengan bahasa manusia. Ya, Allah sudah tahu segala-galanya. Tapi di sini guna kehendak, Allah menghendaki. Nah, apakah terbatas? Oh, tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Allah menghendaki semua orang selamat. Ya, Allah mengirim
utusan-utusan Injil ke seluruh dunia dengan kuasanya yang berdaulat, sehingga Paulus bisa menemukan Lydia di Filipi. Nah, itu kedaulatan Allah. Ya, terbatas atau tidak terbatas. Ya, Lydia bisa mendengarkan Injil. Nah, itu ya. Jadi harus memahami istilah yang Alkitab gunakan mengenai Allah menghendaki, ya, Allah mengizinkan, Allah ya menetapkan, dan Allah ya mengetahui. Nah, ya. Kita lihat di sini Allah menghendaki, ini kehendak Allah, semua selamat. Tapi Allah izinkan. Allah mengizinkan kepada manusia untuk memilih. Mau pilih selamat atau tidak selamat. Allah izinkan. Ya. Nah, ini bukti Allah berdaulat. Izin Allah, bukti Allah berdaulat. Allah izinkan adanya dosa. Tapi Allah tidak tetapkan dosa. Allah izinkan adanya dosa, Allah tetapkan konsekuensinya. Kalau memilih berdosa, Allah siapkan ya kematian. Kamu makan, kamu mati. Konsekuensi Allah tetapkan. Ya, Allah tetapkan. Allah ketahui. Ya, Allah namanya maha tahu. Dia tahu. Dia izinkan. Ya. Mengenai izin Allah kita bisa lihat dalam kasus Ayub. Allah izinkan. Ayub dicobai oleh iblis. Itu izin Allah. Ya, itu izin Allah. Nah, jadi kita perhatikan bahwa ternyata doktrin Calvinisme melawan ayat Alkitab, ya, dengan sangat eksplisit, bukan dengan implisit, eksplisit. Kalau Calvinis berkata Allah tidak menghendaki semua selamat, Alkitab justru melawan bahwa Allah menghendaki semua selamat. Lalu yang tidak selamat, kenapa tidak selamat? Karena yang tidak selamat, ya karena yang tidak selamat memilih untuk tidak mengikuti kehendak Allah. Kenapa bisa begitu? Karena memang diciptakan dengan free will, dengan kehendak bebas. Dan dengan demikian dia bukan Allah sama sekali. Allah yang demikian saya tolak pasti, ya, bukan Allah Alkitab begitu. Maka di dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini, ya, yang perlu diselesaikan. Ya, jadi kesimpulan yang dibuat oleh Pak Muri Walianto Matalu bahwa itu bukan Allah Alkitab, itu kesimpulan pribadi. Ya. Karena Allah yang Alkitab nyatakan adalah Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan. Kalau dikatakan itu bukan Allah Alkitab, silahkan ditunjukin ayatnya. Bukan hanya sebuah asumsi. Ya. Justru terbalik, Allah di dalam Alkitab, di dalam wahyu khususnya kepada manusia, dia menyatakan dirinya sebagai pribadi yang menghendaki semua orang diselamatkan. Oleh Pak Stephen Liao sekarang itu adalah bagaimana dengan begitu banyak ayat yang saya baca tadi, bahkan tidak semua saya bacakan karena terlampau banyak, ya. Bagaimana? Ya, silahkan saja Pak Muri Walianto, saya sendiri menantang, ya, ajukan ayat per ayat, kita buat eksegesis, ya, kita lihat konteks ayat tersebut, kemudian mari kita lihat, ya, dan lihat ayat-ayat yang lain untuk mendukung dari ayat tersebut. Kalau kurang jelas, tentu kita harus lihat ayat yang lain untuk memperjelas maksud dari kata dalam bagian ayat-ayat yang ingin dilihat. Setelah saya lihat, ya, tadi saya buktikan beberapa ayat, ternyata pengutipan yang digunakan, ya, teks dari konteks ayat yang dikutip, itu terpisah, ya, memasukkan konsep sendiri, ya, for many, ya, katanya banyak orang. Jadi banyak orang di situ, konsep yang dimasukkan, ya, yang dimasukkan ialah orang pilihan. Padahal Alkitab tidak katakan begitu. Nah, ya. Nah, ini yang bisa dikatakan bahwa ini pembenaran, bukan mencari kebenaran. Karena tidak menyelami maksud dari perkataan, kata per kata yang ada dalam Alkitab, tidak menyelami. Kenapa Alkitab menggunakan kata ini? Maksudnya apa? Nah, tetapi berupaya untuk mengubah maksud ayat itu dengan konsep yang sudah dimiliki. Nah, inilah yang disebut dengan pembenaran. Ini yang disebut dengan eisegesis, bukan eksegesis. Eisegesis artinya memasukkan, sedangkan kalau eksegesis artinya mengeluarkan. Ya, jadi orang-orang Kristen Alkitabiah, para teolog yang terpelajar, tentu, ya, ketika menafsir Alkitab menyampingkan eisegesis, mengutamakan eksegesis.
Karena esegesis tidak akan menggali kebenaran. Tapi esegesis hanya sebuah upaya untuk pembenaran. Kalau eksegesis betul-betul menggali kebenaran. Jadi menggali maksud dari kata per kata, kalimat per kalimat di dalam ayat Alkitab. Sedangkan esegesis, ya, kata per katanya sudah ada, ayat Alkitab dipakai untuk mendukung argumen. Sedangkan kalau eksegesis menggali kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya sudah buktikan bahwa ayat-ayat yang dikutip Pak Muri Walianto Matalu untuk mendukung doktrin Calvinisme limited atonement adalah ayat-ayat yang dikutip hanya untuk pembenaran. Hanya sebuah esegesis, bukan sebuah eksegesis. Ya, saya tunggu kalau mau kita eksegesis. Kalau mengatakan Tuhan inginkan semua manusia selamat, ternyata ayat-ayat itu berkata Tuhan datang kepada umatnya, kepada orang pilihan. Ya, lihat ya, dia masih terus melawan ayat Alkitab. Dia terus membenarkan, ini pembenaran. Ya, kalau Tuhan katakan semua orang selamat, yaitu bukan, Tuhan sudah katakan di dalam ayat Alkitab. Jadi yang dilawan oleh Pak Muri Walianto Matalu bukan argumen dari Dr. Stephen atau bukan argumen dari tokoh-tokoh non-Calvinisme, tetapi dari argumen Alkitab. Ya. Dari argumen Alkitab. Ya. Nah, coba saya paparkan ayat ini, kita lihat kembali ayat ini supaya kita betul-betul memahami 1 Timotius ya, pasal 2, 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan ayat 3 dan 4. Ya, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah juru selamat kita yang menghendaki ya semua orang diselamatkan. Kata semua orang. Ya, bukan banyak orang, tapi semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya membagikan kebenaran ini agar saudara-saudara tahu bahwa ajaran limited atonement Calvinisme adalah ajaran buatan manusia yang tidak alkitabiah. Nah, kita lihat selanjutnya. Kepada jemaatnya ya, kepada banyak orang, bukan semua orang dan lain sebagainya. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana dengan fakta banyak orang tidak diselamatkan? Hanya sebagian orang yang percaya dan sebagian sampai mati mereka tidak percaya. Bagaimana dengan fakta ini? Kalau Tuhan inginkan mereka semua selamat, ternyata banyak orang tidak selamat. Bagaimana dengan fakta ini? Ketiga, bagaimana dengan karakter kedaulatan Allah? Ya, sifat. Ya, fakta banyak orang tidak selamat. Ya, memang fakta tidak selamat karena manusia diciptakan dengan free will. Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, karena ada free will. Ya, Allah sendiri yang ciptakan. Allah sendiri yang ciptakan manusia dengan free will, dengan hati nurani. Ya, mereka mengenal Allah tapi tidak mencari Allah. Mereka mencemarkan dirinya. Ya, berarti Allah sendiri sudah datang kepada manusia lewat wahyu khususnya. Tapi manusia tidak mau datang kepada Allah dengan wahyu khususnya. Ya, karena ada ayat-ayat Alkitab bilang carilah Allah selagi ia masih berkenan, carilah Tuhan selagi ia masih berkenan. Ya, nah, artinya apa? Cari Tuhan di sini bukan cari di mana di sorga, bukan, tapi di wahyu khusus yang telah Allah anugerahkan. Makanya perintah semua bangsa di dunia ingin mendapat keselamatan pada waktu Israel menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kiblatnya harus ke Yerusalem. Ya, kiblatnya, karena di sana ada kehadiran Allah. Allah menyatakan dirinya lewat wahyu khusus di tengah-tengah umat Israel pada waktu Israel jadi tiang penopang dasar kebenaran. Hari ini wahyu khusus Allah ada dalam Alkitab. Ya, jadi kita perhatikan di sini argumen-argumen yang dibangun oleh Calvinisme ya mengenai limited atonement melawan ayat-ayat Alkitab. Karena Alkitab berkata Yesus mati menebus dosa seisi dunia. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Ya, ia menjadi tebusan. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 menjadi tebusan bagi semua manusia. Ya. Ibrani 2 ayat 9. Ya, ia mengalami maut ya, untuk semua manusia. Ya, semua manusia. Itu sebabnya ya lingkup penebusan Yesus Kristus. Ya. Yesus dalam Roma pasal 5 ayat 18-19 kita bisa lihat dengan jelas. Ya, lewat penebusan Yesus Kristus, posisi keberdosaan manusia karena Adam. Orang yang dikandung
sudah berdosa secara posisi. Oleh karena penebusan Yesus Kristus, orang pribadi yang demikian mendapat pembenaran. Itu sebabnya baik siapapun yang mati pasti masuk surga. Mengapa? Karena di dalam Yesus Kristus, oleh karena penebusan Yesus Kristus, semua orang mendapat pembenaran. Nah, sesudah orang tersebut akil balik, dia berbuat dosa secara pribadi, maka orang tersebut harus bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Tapi kalau dia tidak bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka dia binasa. Kenapa ada yang binasa, ada yang selamat? Yang binasa memilih untuk menolak kasih karunia Allah. Yang selamat memilih untuk menerima kasih karunia Allah. Ya, ia datang kepada orang kepunyaannya, orang pilihan, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi mereka yang menerimanya, ya, yang percaya kepadanya, ya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi dilahirkan dari Allah. Jadi, lihat di sini Alkitab katakan bahwa, ya, datang kepada orang kepunyaannya, orang pilihan, tapi orang pilihan menolak. Kalau menolak tidak selamat. Tapi yang menerimanya, ya, yang menerima diselamatkan, dilahirbarukan. Ya, jadi inilah penjelasan saya, tanggapan saya terhadap doktrin limited atonement Calvinisme. Saya tetap membuka diri untuk berdiskusi dengan siapapun, ya, karena saya tidak membenci orang-orang Calvinisme. Ya, saya tidak membenci. Tujuan dari video ini hanya ingin menempatkan, mengembalikan kebenaran kepada porsi yang sesungguhnya, yaitu yang sesuai dengan ajaran Alkitab, bukan filosofi, bukan filsafat, bukan logika bebas manusia. Demikian saya Gembala Dancuswat, ya, dari NTT menyampaikan Maranatha.